Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Ia menikah dalam diam, tanpa penghulu, tanpa saksi manusia. Hanya gamelan sunyi dan angin yang menggigil jadi saksi satu-satunya. Gaun merah darah membalut tubuhnya, dan cermin jadi pintu tempat ia berserah. Menyerahkan diri, bukan pada cinta, tapi pada makhluk yang tak punya denyut, dan tak pernah mati. Satu malam, satu janji, satu pernikahan gaib, yang membuat seluruh hidup Rina hancur berkeping-keping. Dan yang paling mengerikan, ia tidak pernah benar-benar ingin keluar darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa suami Rina, dan apa yang ia ambil dari dunia ini? Jawabannya akan menghantui tidurmu malam ini. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi, untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi amal jariah. Semoga setiap kisah jadi pengingat, bahwa tidak semua yang tampak indah, datangnya dari Allah. Malam itu, langit seperti memendam sesuatu. Bulan hanya setengah menggantung di balik awan, dan angin malam suro meliuk seperti ular lapar, mencari celah untuk masuk rumah siapapun yang lengah. Namaku Rina. Aku bukan orang yang percaya begituan dulu, tapi malam itu, aku duduk di hadapan seorang dukun tua, dengan kelapa hijau, telur ayam kampung, dan foto pria yang selama ini hanya bisa kulihat dari jauh. Kalau kamu benar-benar ingin dia jatuh cinta, ada harga yang harus dibayar, kata si dukun dengan suara parau. Aku hanya mengangguk. Terlalu sakit rasanya mencintai seseorang yang bahkan tidak sadar kehadiranmu. Di depanku, dupa dibakar. Asapnya membentuk wajah-wajah aneh yang berubah cepat. Si dukun mulai melantunkan mantra. Suara gamelan lirih terdengar entah dari mana. Tanganku gemetar, tapi aku tak mundur. Sebut namanya, dan ulangi permintaanmu 3 kali. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang sampai aku bilang selesai. Aku mengikuti, dengan mata mulai panas dan tengkuk dingin. Aku menyebut nama pria itu 3 kali, dengan hati yang bergemuruh. Lalu, tiba-tiba lampu padam. Angin kencang menerobos jendela. Dan aku mendengar suara tawa kecil. Suara yang tak seperti dari mulut manusia. Bersamaan dengan itu, ular kecil muncul dan melingkar di kelapa yang kupeluk di dada. Tubuhku lemas. Mataku basah. Dan di dalam kepala, entah kenapa aku merasa ada seseorang, atau sesuatu, yang menerimaku sebagai miliknya malam itu. Dukun itu menatapku tajam. Sudah. Kamu sekarang bukan perempuan biasa lagi, katanya pelan. Kamu sudah dipinang, dan lamaran itu diterima oleh makhluk yang mendengar namamu malam ini. Aku masih belum paham. Tapi sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. 3 hari setelah malam suro itu, dia datang. Raga, pria yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Yang senyumnya selalu membuat dadaku hangat, meski hanya dari balik kaca jendela kelas. Yang tak pernah tahu kalau ada perempuan yang diam-diam menuliskan namanya di buku doa, malam demi malam. Pagi itu, ia berdiri di depan kampus. Menungguku. Bukan kebetulan. Bukan basa-basi. Ia memanggil namaku, dengan suara yang tak pernah kuimpikan akan terdengar begitu nyata. Rina. Ya. Boleh kenalan. Jantungku hampir berhenti. Suaranya lembut, sikapnya hangat. Seolah, ia memang ditakdirkan datang saat itu. Kami mulai dekat. Dalam seminggu, aku sudah duduk di belakang motornya. Dalam 2 minggu, kami sudah bergandengan tangan di depan teman-teman. Dan di malam ketiga, ia mengucap kata yang membuatku menangis dalam diam. Entah kenapa, aku ngerasa kamu kayak, udah lama ku kenal. Aku ingin bahagia. Tapi ada yang aneh. Setiap malam, setelah aku tidur, aku bermimpi tentang sebuah pernikahan di tengah hutan. Ada pohon besar, berdaun lebat. Ada panggung kecil dari bambu tua. Ada kursi pengantin. Tapi hanya aku yang duduk di sana. Di hadapanku berdiri sosok tinggi, mengenakan jubah gelap,
wajahnya samar. Tapi di jari manisku, terpaut sebuah cincin batu merah, yang bersinar saat gamelan mulai ditabuh di kejauhan. Aku bangun dengan peluh dingin. Dan saat kulihat jari manisku, ada bekas lingkaran merah seperti habis dikenakan sesuatu. Raga makin dekat. Tapi ada rasa, seolah bukan dia yang kucintai, melainkan makhluk lain yang menumpang dalam dirinya. Malam itu, aku baru saja pulang dari makan malam bersama Raga. Kami mulai sering bertemu. Semua terasa seperti mimpi yang indah. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berubah. Sesampainya di kos, aku membuka pintu kamar seperti biasa. Lampu neon menyala remang. Gorden jendela sedikit terbuka, dan kipas angin berputar pelan. Sunyi. Terlalu sunyi. Aku meletakkan tasku, dan saat hendak menuju kamar mandi, aku melihatnya. Di sudut kamar, tepat di antara lemari dan jendela, ada sosok tinggi berdiri membelakangimu. Bungkam. Diam. Tidak bergerak sedikit pun. Rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Kakinya tak menyentuh lantai. Dan dari arah tengkuku, udara dingin seperti menusuk tulang. Aku tak bisa bersuara. Kakiku terkunci di lantai. Saat kupaksa mengedip, sosok itu mengangkat wajahnya. Dan yang kulihat, matanya merah membara. Wajahnya putih kelabu, seperti daging mati. Tapi yang paling mengerikan, ia mengenakan cincin batu merah yang sama dengan yang kulihat di mimpiku. Aku menjerit. Saat itu juga, semua lampu padam. Aku lari keluar kamar, terengah-engah. Beberapa teman kos keluar, menatapku heran. Tapi saat mereka masuk ke kamarku, tidak ada siapa-siapa. Semua seperti biasa. Tapi aku tahu, malam itu, sesuatu telah datang. Dan lebih buruknya, ia belum mau pergi. Keesokan paginya, saat aku ingin mengambil baju di lemari, aku menemukan cermin kecil yang dulu tak pernah kumiliki. Di atasnya tertulis dengan kabut, "Selamat datang, istrimu." Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, suara gamelan seakan berdentum dari dalam tulang, bukan dari telinga. Dan saat bangun, aku selalu merasa tubuhku berubah. Awalnya hanya rasa pegal di punggung, seperti dipeluk dari belakang oleh tangan dingin yang tak terlihat. Tapi lama-lama, tubuhku mulai menyimpan bekas. Satu pagi, saat bercermin, aku menemukan bekas memar ungu kebiruan di pundak, melingkar seperti jejak tangan, dan bukan tangan manusia. Lalu di malam berikutnya, perut bagian kananku terasa nyeri. Saat kulihat di kamar mandi, ada tanda goresan seperti cakaran, 3 garis sejajar, merah membara. Tapi anehnya, tidak terasa sakit. Aku mencoba menutupinya dengan bedak. Kujelaskan pada teman kosku bahwa itu alergi. Tapi dalam hatiku, aku tahu itu jejak dari sesuatu yang datang di malam hari. Dan mimpi itu terus berulang. Mimpi di mana aku berdiri dalam gaun merah, memegang tangan seseorang yang tinggi dan tak berkepala. Kami berdua mengitari api unggun, diiringi suara perempuan-perempuan yang tertawa, dan menyebut namaku. Seolah aku sedang diperkenalkan sebagai mempelai baru di dunia mereka. Satu malam, aku mendengar suara ketukan di jendela. Padahal kamarku di lantai 2. Suara itu pelan, teratur, seperti ritme, tok, 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 seolah memanggil, atau menyuruhku keluar. Tapi saat aku mendekat ke jendela, yang kulihat hanyalah bayangan merah melintas cepat. Dan entah bagaimana, saat kupegang jendela itu, cincin batu merah tiba-tiba sudah melingkar di jari manisku. Aku menjerit, berusaha mencabut cincin itu, tapi tak bisa. Jari-jariku terasa nyeri. Kulitku melepuh saat mencoba melepaskannya. Dan dari balik cermin di atas meja rias, aku mendengar suara berat berbisik, "Jangan sakiti dirimu, kita sudah satu." Hari itu, aku kembali mendatangi dukun tua yang dulu melakukan ritual pengasihan untukku. Bukan untuk meminta sesuatu lagi, tapi untuk meminta semuanya dihentikan. Tubuhku sudah penuh dengan bekas. Tidurku tak pernah tenang. Dan Raga, pria yang dulu kuinginkan, mulai berubah. Tatapannya kosong. Kadang matanya merah saat melihatku, seperti bukan lagi dirinya.
Kadang dia berbicara dengan suara yang bukan suaranya, dalam bahasa yang aku tak mengerti. Saat aku tiba di rumah si dukun, suasananya terasa berbeda. Sepi, dingin. Dinding bambunya dipenuhi lukisan-lukisan aneh, dengan wajah-wajah tanpa mata. Dukun itu menatapku, seperti sudah tahu. Lalu berkata pelan, "Kamu sudah menikah, Rina. Pernikahanmu sudah disahkan, tapi bukan di dunia ini." Jantungku berhenti sejenak. Aku menggeleng tak percaya. Siapa? Siapa yang menikahiku? Dukun itu menatap ke arah kuali di tengah ruangan. Airnya tenang. Lalu muncul riak. Dari dasar air, muncul wajah makhluk yang pernah kulihat dalam mimpi. Wajahnya tak sempurna. Matanya merah menyala. Telinganya runcing. Dan mulutnya tersenyum sangat lebar. Dia bukan jin biasa, kata si dukun. Dia bagian dari kerajaan gaib, keturunan jin tua dari Gunung Lawu. Leluhurmu pernah berjanji menyerahkan keturunan sebagai tumbal, dan kamu adalah perwujudannya. Aku terisak, tubuhku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa dikendalikan. Aku gak pernah mau, aku gak tahu apa-apa. Tapi dukun itu hanya berkata datar. Ritual itu bukan cuma memanggil cinta. Ritual itu memanggil pemilik darahmu yang lama hilang. Dan dia datang bukan sebagai pencinta, tapi sebagai suami yang menuntut haknya. Kepalaku pusing. Langit-langit ruangan mulai berputar. Aku merasa ditarik, lalu pingsan di tempat. Saat sadar, aku berada di tempat asing. Hutan. Gelap. Sunyi. Di hadapanku ada pelaminan dari bambu dan kain putih lusuh. Dan di sampingku berdiri sosok hitam tinggi menjulang. Ia menggenggam tanganku. Dari kejauhan, terdengar gamelan. Dan suara wanita tua bersenandung lirih. Selamat datang, pengantin gaib. Pernikahan ini sah atas nama perjanjian darah. Setelah malam itu, aku berubah. Bukan karena ingin, tapi karena sesuatu di dalam diriku bukan milikku lagi. Raga masih ada di sampingku, tapi aku tahu ia mulai diganggu. Setiap kali menyentuhku terlalu lama, ia gemetar. Kadang mimisan, kadang tiba-tiba tak sadarkan diri. Aku pernah lihat sendiri saat kami berdua di taman kampus. Raga tiba-tiba menatap langit, lalu berkata, "Dia melihat kita. Dia tahu aku pegang kamu." Aku ketakutan. Kupikir semua hanya efek sugesti. Tapi malam itu, segalanya berubah jadi mimpi buruk. Raga mengajakku menginap di villa milik temannya di luar kota. Kami hanya ingin beristirahat, menenangkan pikiran. Malam itu kami tertidur di ruangan yang sama, dengan batas. Tak ada yang aneh. Sampai sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara rintihan. Raga. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan. Tangannya mencakar udara. Mulutnya bergetar tanpa suara. Matanya terbuka lebar. Dan dari matanya mengalir darah. Aku menjerit dan mencoba membangunkannya. Tapi tubuhnya dingin. Lampu berkedip. Dan saat aku menoleh ke arah cermin besar di dinding kamar, ada bayangan merah berdiri tepat di belakangku. Tinggi. Kus. Tangan panjangnya menunjuk ke arah Raga. Mulutnya mengucap satu kalimat, tanpa suara. Dia milikmu, tapi kamu milikku. Aku pingsan. Besok paginya, villa itu sudah dikerumuni polisi. Raga ditemukan gosong, dengan posisi tubuh seperti membungkuk kesakitan. Tapi anehnya, tidak ada api. Tidak ada benda terbakar di sekitar tubuhnya. CCTV menunjukkan kejadian janggal. Tepat pukul 02.03. Pintu kamar kami terbuka perlahan. Asap merah masuk, menutupi kamera. Dan saat asap itu hilang, Raga sudah tergeletak tak bernyawa. Tubuhku masih hidup, tapi jiwaku terkubur bersama Raga. Dan malam harinya, di jari manisku, cincin batu merah itu kembali bersinar sendiri. Menyala pelan. Seperti detak jantung dari makhluk yang sedang bahagia, karena berhasil menyingkirkan saingannya. Aku menghilang, bukan karena kabur, tapi karena aku dipanggil. Setelah pemakaman Raga, pikiranku seperti kabur. Tubuhku bergerak sendiri. Langkahku ringan,
tanpa kendali. Dan saat matahari mulai tenggelam, aku tiba di tempat yang tak seharusnya kukunjungi. Pemakaman tua di ujung desa. Sudah lama tak digunakan. Rumput menjulang tinggi. Batu nisan penuh lumut. Dan di tengah-tengah tanah lapang itu, aku berdiri sendiri. Langit memerah. Angin berhenti. Dan tiba-tiba perutku nyeri. Bukan sakit biasa. Tapi seperti ada sesuatu di dalam tubuhku yang ingin keluar. Tanganku gemetar. Kakiku tak mampu menopang. Aku rebah di atas tanah. Dan saat itu, telingaku dipenuhi suara tangis bayi. Tangisan yang aneh. Tangisan yang menggema seperti gema di dalam goa. Tangisan yang tak berasal dari dunia ini. Mataku terpejam, tapi aku bisa melihat jelas. Sebuah makhluk hitam besar duduk di sampingku, memegang benda kecil berlumur darah, yang menangis, menggeliat, dan memiliki mata merah seperti bara. Anak kita lahir. Itu suara dari dalam kepalaku. Bergetar, panas, dal. Aku ingin menjerit. Aku ingin lari. Tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Lalu, makhluk itu membawa bayi itu masuk ke dalam tanah. Begitu saja. Seolah, tanah terbuka seperti pintu. Dan mereka menghilang ke dalamnya. Saat aku sadar, aku sudah berada di dalam mobil ambulans. Orang-orang bilang aku ditemukan tergeletak di pemakaman tua, tak sadarkan diri selama 2 hari. Tapi yang tak bisa dijelaskan adalah, di antara kakiku masih ada bekas darah, seperti habis melahirkan. Tapi tidak ada luka, tidak ada bayi, tidak ada bukti. Tapi aku tahu, aku telah kehilangan sesuatu dari dalam diriku. Dan setiap malam Jumat setelah itu, aku mendengar suara tangisan yang sama dari dalam dinding kamar. Setelah kejadian itu, aku tak bisa lagi tinggal di kos. Teman-teman menjauh. Beberapa bahkan menyebarkan gosip, mengatakan aku dikerjai jin. Tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan hanya satu. Apakah aku masih bisa diselamatkan? Ibuku akhirnya membawaku ke sebuah pesantren di daerah perbatasan. Pesantren itu dipimpin oleh kiai tua yang dikenal mampu menangani gangguan gaib berat. Begitu kami tiba, kiai hanya menatapku, lalu menghela napas panjang. Kamu sudah terikat. Nak, ikatanmu bukan biasa. Ini bukan jin kelas bawah, tapi jin berdarah tua. Raja, pemilik alam sendiri. Malam pertama di pesantren itu, aku tak bisa tidur. Dinding asrama bergetar seperti ditampar angin besar. Pintu berderit sendiri. Dan, di luar jendela, aku melihat bayangan hitam duduk bersila, menatap lurus ke arahku. Saat azan subuh berkumandang, suara gamelan ikut mengiringi dari arah pepohonan. Bukan hayalan. Semua santri mendengarnya. Dan mereka berlari menuju masjid dalam ketakutan. Kiai memutuskan untuk memulai rukyah berat malam itu juga. Aku duduk di ruangan kosong, menghadap ke kiblat. Air zam-zam disiram ke kepalaku. Al-Quran dibacakan keras. Tapi baru 1 menit, teriakanku mengguncang seluruh ruangan. Tubuhku melengkung. Suara yang keluar dari mulutku bukan suaraku. Lidahku memanjang. Mataku memutih. Dan dalam bahasa yang tak kupahami, aku berteriak, "Istriku bukan milik kalian. Sudah sah. Dia telah melahirkan pewaris kami." 3 hari di pesantren itu, tubuhku lemah. Tapi ikatan itu semakin kuat. Setiap malam, bayangan tinggi berdiri di pintu kamarku, memanggil dengan suara berat, "Rina, pulang." Dan aku, sejujurnya, mulai ingin menurut. Kiai mundur. Wajahnya pucat. Beberapa ustadz terjatuh karena dorongan tak terlihat. "Ini bukan kesurupan biasa," ujar Kiai dengan napas berat. "Ini kepemilikan." Setelah 3 malam penuh jeritan, bacaan ayat, dan tubuhku yang terus memberontak, akhirnya Kiai berkata satu hal. "Kita akan coba putuskan ikatan gaib itu. Tapi kamu harus siap kehilangan segalanya." Aku mengangguk. Bahkan jika itu artinya kehilangan nyawa, aku rela. Aku sudah tak tahan lagi hidup dalam bayang-bayang. Menjadi istri dari makhluk yang tak pernah bisa kusentuh. Menjadi ibu dari anak yang tak bisa kugendong.
Ritual pemutusan dilakukan saat malam Jumat Kliwon. Lantai dibersihkan dengan air 7 sumur. Kepalaku dibungkus kain putih. 4 ustadz duduk di sudut ruangan, membaca ayat dari segala arah. Tapi belum 5 menit berlalu, lampu padam. Semua ruangan berguncang. Pintu menutup sendiri. Dan dari arah genteng, terdengar suara gamelan yang ditabuh liar. Kacau, seperti marah. Aku menjerit. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku terbakar dari dalam. Seolah-olah ada bara yang menyala di dalam darahku. Lalu tiba-tiba, dari mulutku keluar suara berat dan menyayat. Kalian pikir ini pernikahan mainan? Kalian pikir bisa memutus ikatan darah begitu saja? Dia istriku. Sampai dunia ini runtuh. Rina milikmu. Dan jika kalian ganggu dia lagi, keluarganya akan jadi gantinya. Tiba-tiba, HP salah satu ustadz berdering keras. Ibuku, pingsan di rumah. Ayahku, mimisan tanpa sebab. Adikku, mengigau menyebut nama suamiku di alam gaib. Padahal mereka ratusan kilometer jauhnya dari tempatku di Rukyah. Tangisku pecah. Aku memohon. Tolong, jangan ganggu mereka. Ambil aku saja. Kiai hanya diam. Wajahnya sendu. Ia tahu, pertarungan ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal perjanjian. Dan perjanjian tak bisa diputus hanya dengan doa. Saat ritual dihentikan dan aku dibopong ke kamar, dalam mataku yang sayu, aku melihat sosok tinggi berjubah merah berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum dan menyentuh dadaku perlahan. Kamu istrimu, dan cinta tidak bisa diceraikan oleh siapapun, kecuali Allah sendiri. Hari ke-7 di pesantren itu, bukan hari kemenangan, bukan hari pembebasan, tapi hari ketika aku berhenti melawan. Pagi itu, tubuhku seperti mati rasa. Air mata tak keluar meski hatiku menjerit. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut, memandangi dinding kosong. Malam sebelumnya, untuk pertama kalinya, aku bermimpi. Berjalan ke pelaminan dengan tenang, tanpa gamelan, tanpa teriakan. Dan kali ini, aku tersenyum. Kiai datang menjenguk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Sudah diputus." Tapi luka seperti ini bukan luka yang sembuh dengan doa saja. Ini luka ruh, luka hati, luka perjanjian. Di tangannya, ia membawa kain putih kecil. Di dalamnya terbungkus cincin batu merah yang selama ini menempel di jariku. Cincin itu akhirnya bisa dilepas. Tapi bukan karena ritual, melainkan karena aku sendiri yang menyerah. Malam itu, aku pulang ke rumah. Tapi semua tak lagi sama. Kamar yang dulu hangat, kini terasa dingin. Foto-foto keluargaku di dinding, mengelupas sendiri. Dan setiap aku bercermin, selalu ada pantulan lain di belakangku. Sama, menatap, menunggu. Lalu pada malam Jumat berikutnya, ibuku mendapati kamar tidurku kosong. Pintu terkunci dari dalam. Tapi tak ada aku di dalam. Di atas tempat tidur, hanya ada gaun merah dan cermin kecil dengan tulisan embun. Rina sudah pulang. Aku menghilang. Tak pernah ditemukan. Tidak di hutan. Tidak di pemakaman. Tidak di dunia ini. Tapi orang-orang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, di satu desa yang tak tercatat peta, terdengar suara gamelan halus dari balik hutan. Diikuti tawa lirih seorang pengantin perempuan, yang tak pernah benar-benar jadi milik siapapun, yang membawa kita keluar dari kehidupan ini, dan masuk ke dunia yang tak bisa kita pahami. Bagi Rina, itu bukan lagi cinta, itu takdir, yang datang sebagai pernikahan, dan berakhir dengan keabadian, di sisi makhluk yang tak punya nisan. Cerita ini bukan sekadar dongeng, ini peringatan. Jangan main-main dengan ritual, karena sekali pintu gaib terbuka, tak semua bisa tertutup kembali. Tak ada cinta yang lebih kuat, selain cinta yang dilandasi keikhlasan dan ridho dari Allah. Dan tak ada rindu yang lebih membinasakan, selain rindu yang mengundang makhluk selainnya. Kisah Rina mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diminta dengan jalan yang keliru, akan dibayar dengan mahal. Bahkan jika itu hanya sebuah
cinta. Ketika manusia meninggalkan tawakal dan mencari jalan pintas lewat gaib, maka yang datang bukan berkah, tapi kutukan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat lain, dan sungguh, kami telah menciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar peringatan. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Karena saat perjanjian itu dibuat, yang menagih bukan manusia, dan yang ditagih bisa siapa saja. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa jalan Allah adalah jalan terbaik. Bahkan ketika terasa lambat, itulah jalan yang paling selamat bagi yang beragama Islam. Jangan lupa tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga jadi saksi untuk syafaat di akhirat. Dan like serta subscribe channel ini, agar kisah seperti ini terus bisa jadi nasihat dan amal jariah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.